Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cikarang Barat, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali kelas 10 SMK Negeri 1 Cikarang Barat tahun pelajaran 2022-2023. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita pada hari ini. Atas ridho Allah, hari ini di awal akhir pandemi kita bisa bertatap muka dan bersilaturahmi. Karena jujur pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama orang tua yang sekolah tahun ajaran 2022-2023. Orang tua kelas 12, orang tua kelas 11, kami pun belum pernah tatap muka. Semuanya dilakukan dengan daring. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama dengan orang tua kelas 10. Yang pertama, karena terkait kebutuhan yang sangat urgent, maka kami mendahulukan bertatap muka, berkomunikasi dengan Bapak Ibu semuanya kaitan dengan keberlangsungan pembelajaran putra-putri Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Cikarang Barat yang berjumlah kelas 10 684 siswa-siswi. Izinkan pada kesempatan ini saya kenalkan siswanya ngajar di SMK 1 Cikarang Barat kurang lebih sudah 29 tahun, Pak. Jadi sudah lumutan di sini ya. Sejak sekolah ini masih bernama STM Bekasi, SPM Cibitung, SMK Cibitung, dan sekarang SMK 1 Cikarang Barat. Jadi perjalanannya sudah sangat paham kondisi di sini seperti apa. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita diberi nikmat sehat, nikmat dapat berkumpul, nikmat dapat bersilaturahmi, nikmat-nikmat yang lain yang tidak kalah penting. Kita selalu beribadah pada Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan dari tadi pagi sampai siang dalam acara ini selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara ini selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya. Mudah-mudahan sahabat beliau sampai keluarga kita. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya dan nanti akan ketemu surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Bapak Haji Sudiai beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf yang hadir pada rapat komite di hari ini. Dan yang saya banggakan dan hormati Bapak dan Ibu wali murid kelas 10 SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah hadir dalam rangka undangan kami di hari ini. Mudah-mudahan pembahasan pada hari ini untuk kemaslahatan anak kita yang kelas 10 sekarang ini mudah-mudahan dapat berhasil dalam kurun waktu 3 tahun ya, bisa lulus bersama-sama. Nanti mungkin saya dengan Bapak dan Ibu nggak bisa setiap hari ketemu ya. Mumpung kita ketemu, mumpung kita bisa bersilaturahmi, ayo kita bahas untuk kemajuan siswa kita.
Yang pertama, saya tadi sudah mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu. Yang kedua, bahwa kemarin putra dan putri Ibu sekolah yang mungkin di SMP 2 tahun belajar di rumah. Artinya belajar secara daring dalam jaringan. Kalau sekarang luring, berarti sudah belajar secara tatap muka. Kita bersyukur kepada Allah, ya. Kenapa? Karena pandemi sudah dihilangkan, walaupun belum 100%. Kita berdoa mudah-mudahan semua diberi keselamatan, ekonomi bisa meningkat kembali, siswa dapat belajar dengan baik, ya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan siswa yang ada di Sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Terutama yang akan kami bahas adalah yang kelas 10, karena nanti 2 minggu lagi saya harus berapat dengan yang kelas 11. Nah, 2 minggunya lagi kita akan rapat dengan yang kelas 12. Kita nggak bisa disamakan karena memang programnya berbeda, ya, yang kelas 10. Sudah gitu, yang kelas 10 saja juga jumlahnya itu 684 tadi. Kalau digabung semua ada 2037, ya. Nah, itu sangat banyak sekali, jadi nggak bisa dijadikan satu. Tetapi tetap selama 2 tahun ini kita tidak pernah mengadakan rapat secara tatap muka ini karena pandemi. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah bisa rapat secara luring, bisa kita berdiskusi, ya. Terus kita bisa sama-sama ayo untuk kemajuan siswa kita. 9 kalau nggak salah, ya, ada 9. Dari komite yang ada ini, Pergub sudah turun, ya, peraturan gubernur tentang komite yang sudah ditandatangani oleh Bapak Haji Ridwan Kamil, ya, di bulan Agustus kemarin. Nah, makanya kita berani rapat, sudah ada payung hukumnya. Itu minimal 11. Jadi nanti Bapak komite, ya, ketua komite akan memilih dari urus komite. Supaya apa? Supaya sekolah kita ini maju. Saya kalau nggak dibantu oleh komite atau orang tua yang ada di sini, ini mewakili Bapak dan Ibu di sini, ya, itu nggak akan bisa maju sekolah. Kenapa? Karena yang dibilang katanya sekolah sekarang gratis. Padahal bukan gratis, tapi sekolah bersubsidi. Nah, kekurangannya itu saya minta sampaikan ke Pak Haji. Nah, Pak Haji tinggal merembuk. Nanti dari hasil itu baru bisa digulirkan. Nah, kita mah fleksibel, ya, tidak memaksa. Kalau toh umpamanya uangnya keluarnya banyak, nanti kegiatannya bagus. Kalau enggak, ya tergantung dananya, seperti itu, gitu, ya, Bapak dan Ibu. Jadi nggak ada sekolah gratis, tapi sekolah bersubsidi. Pribadi seperti biaya pakaian. Kalau kelas 10 itu ada biaya pakaian, kelas 11, 12 sudah nggak ada lagi. Jadi dijaga nanti pakaian tersebut jangan sampai rusak sampai kelas 12, ya. Nah, sekarang kita sudah punya BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, sama seperti rumah sakit. Jadi kalau kita mau bikin pakaian, kita mau kerjasama dengan pihak luar, ya, untuk memajukan sekolah, itu udah boleh, udah ada payung hukumnya. Nanti akan disertakan oleh Pak Haji Jai, ya, sekian set pakaian itu berapa nilainya. Nah, itu wajib dipunyai oleh siswa, ya. Nah, Pak, saya belum punya uang, bisa dicicil atau gimana? Pokoknya pakaian saya kasih dulu, dikasih dulu semuanya, bayar belakangan, ya. Dikasih sekarang, bayar besok, gitu. Ya, bisa, ya, bisa dicicil, ya, seperti itu. Tapi ada jangka waktunya. Ini juga kan yang buat itu kan harus dibayar, ya, beli pakaian kan seperti itu. Itu mah urusannya nanti dengan Pak Komite. Saya mau bicara masalah program dulu. Selain dari itu, Bapak dan Ibu, di kelas 10 juga ada program-program yang bisa dibiayai oleh pemerintah dan tidak bisa dibiayai oleh pemerintah karena kurang. Contohnya, saya butuh program untuk kelas 10, nilainya 10, minta 10 nih, 10 rupiah. Nggak tahunya pemerintah cuma bisa ngasih 8, kan kurang 2. Nah, kekurangan 2-nya itu nanti akan dijabarkan oleh Pak Iswaya, ya. Alhamdulillah seperti itu, ya.
Tapi kalau dikasih yang 2 kurangnya juga sudah bersyukur kita. Kenapa? Karena untuk memajukan sekolah ini harus bareng-bareng, berebut, nggak bisa sendiri. Kalau sekolah nggak akan bisa sendiri gitu, ya. Nah maka dari itu nanti ya, tolong kalau umpamanya rapat, jangan berantem dari sini. Kalau tahu berantem keluar, udah baikan lagi ya. Ya, jadi gara-gara minta 2, jadi musuhan antar teman. Nanti ngomongnya gini, salah ini, ya, jangan seperti itu. Ya, jadi kalau umpama nanti udah keluar dari sini, ya sudah, ntar bareng-bareng di luar, yuk kita majukan sekolah, ya. Mau minta 2, mau minta 4, yang penting setuju aja. Kenapa? Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, siapa tuh dikasih 10, kan begitu. Ya, yang penting kita berdoa bahwa kita bisa dikasih rezeki. Kalau umpamanya ibu udah 2 terus gerendeng, nggak ikhlas, terus nggak dapat rezeki, mending mana? Ngasih 3 atau ngasih 5, tapi ikhlas besok dikasih 20, mending yang kedua kan seperti itu. Ya, nah ini mindsetnya saya buat ke bapak dan ibu supaya, wah iya, buat anak kita sekolah 3 tahun di sini, kapan lagi untuk maju seperti itu, ya. Oke, bapak dan ibu, tidak panjang lebar, itu saja pengarahan dari saya. Mudah-mudahan rapat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan yang hadir di sini ditambah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cikarang Barat, Bapak Dr. Andes Bambang Nur Cahyo, dan Bapak Ibu juga kami informasikan beliau di sini sudah 4 tahun berjalan, dan biasanya 4 tahun itu rotasi, tetapi karena sekolah SMK 1 Cikarang Barat mendapatkan kepercayaan ditunjuk menjadi sekolah dengan layanan BLUD dari Provinsi Jawa Barat, ada 35 sekolah, maka kemungkinan rotasi beliau itu ditunda karena untuk menyelesaikan program itu, ya. Sekolah dengan layanan BLUD, pemerintah provinsi sudah menyadari memang kekurangan pemberian anggaran, maka di sekolah dipersilahkan cari sendiri, tetapi dana dan datanya tercatat di aset BPPKAD di Provinsi Jawa Barat, jadi tidak liar. Jadi apa yang kita dapatkan, apakah dari orang tua, apakah kita usaha sendiri dengan unit produksi dan teaching factory-nya, maka itu akan tercatat di Badan Aset Daerah di Provinsi Jawa Barat sebagai penghasilan Jawa Barat, tetapi penggunaannya diserahkan kepada sekolah untuk memajukan sekolah ini. Sehingga kita pun berharap dengan layanan BLUD sekolah kita menjadi minimal yang terbaik di kabupaten untuk SMK. Itu target kita pengelola sekolah. Mudah-mudahan ini pun seiring dengan keinginan Bapak Ibu menyekolahkan di sini ingin mendapatkan yang terbaik. Baiklah, acara yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Komite SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Mungkin dilanjut langsung dengan penyampaian tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kaitannya dengan restrukturisasi komite yang tadi dibilang bahwa kalau jumlah siswanya 2.000 atau di atas 2.000, maka pengurus komite itu minimal 11, 13, 15 seperti itu. Dan mungkin tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan sekitar 11 orang. Maka yang diambil adalah perwakilan dari orang tua kelas 10 mungkinnya, karena kalau tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan mungkin kita sudah ada. Baik, waktu dan tempat kepada Bapak Haji Sujai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya berasa, nggak ada pungutan hari ini, gratis semua. Semangat. Nggak ada pungutan, gratis kalau kita sekarang. Tapi dibayar oleh pemerintah, bukan karena semata ya. Oke, saya langsungin aja ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Bambang, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Kasubag TU, dan semua rekan-rekan komite. Yang paling utama adalah yang kami hormati, yang paling cintai adalah orang tua siswa SMK 1 Semarang. Nah, ini suatu kebanggaan buat kita.
suatu kebanggaan buat kita. Bapak kepala sekolah bersama komite bisa ngambil pakaian belum dibayar. Wah, luar biasa. Coba sekolah lain mana ada ngambil pakaian gak dibayar? Kan Bapak kepala sekolah dan komite untuk mendorong bagaimana bisa cicil ke konveksi. Tadi Bapak kepala sekolah tadi menyinggung sedikit. Ada beban buat kita sedikit karena selama hampir 3 tahun anak-anak kita sekolah, habis sekolah mereka nggak sekolah karena daring. Nah sekarang udah tatap muka, anak-anak kita mau buka eskul nggak bisa jalan karena anggarannya nggak ada untuk eskul. Itu salah satu yang mau kita obrolin. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk anak kita, bermanfaat untuk negara. Selanjutnya untuk kita semua, khususnya orang tua murid, agar mengawal anaknya. Jangan suka-suka ke gurunya, udah nyampe Pak Guru, udah nyampe guru anak saya, kita kawal. Jangan sempat mereka tawuran. Kalau sempat tawuran, insya Allah ya kepala sekolah dan lain pasti pecat, pasti dipindai, pasti pecat. Kalau sempat ada ikut tawuran, apalagi narkoba. Nah, itu harus dikawal anak kita. Jadi kita jangan capek mengawal anak kita. Komunikasi dengan gurunya, guru kelasnya udah nyampe apa belum gitu, supaya anak kita terselamatkan dari kenakalan remaja. Yang kedua, alhamdulillah juga 2 tahun terakhir ini atau 3 tahun terakhir ini sekolah kita sudah nggak ada tawuran, udah nggak terbelajar, udah nggak ada. Jadi artinya alhamdulillah semua, ada pun kemarin pandemi 19, ada juga hikmahnya, ada juga manfaatnya. Kira-kira itu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicampur ketua komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Cikarang Barat, yang kami hormati Ibu Bapak Wali Murid kelas 10 SMK 1 Cikarang Barat, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semua, amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah dunia ini dari kegelapan menjadi terang benderang sehingga kita semua bisa sekolah. Agar ngencreng ya, yang ikhlas Bu, biar itu terjadi. Karena memang saya lihat masjid itu ruangan bawah dan atas kalau tidak bersamaan waktu sholat digunakan untuk belajar. Jadi biar rapian dikit dah ya. Monggo langsung lirik Bapak, langsung lirik tolong. Semua, itu cuma satu itu. Mana yang lain? Ali. Jadi Ibu Bapak yang kami hormati, saya survei beberapa konvensi. Konvensi yang dulu satu saya off karena kerjaannya kurang bagus ya. Jadi kalau kualitas, mohon maaf, saya mantan konveksi, jadi saya harus tahu betul kualitas bahan dan jahitannya ya. Walaupun kadang-kadang dari pihak Blood, Pak ini kok nggak bisa, tetap ketentuan ada di komite karena harus anak-anak kita harus bahan yang bagus, yang adem dan tidak mudah sobek, termasuk welpa. Untuk pakaian, karena menyangkut tentang alma mater bagus bisa dipakai untuk 3 tahun. Ini jatuhnya di angka 2.345.000. Naik dikit. Ya, naik dikit. Jadi tolong itu
ada limanya karena memang hitungannya begitu. Kalau genap itu ngarang. Ya. Rp2.345.000 itu untuk pakaian seragam, ada 7 setel ya. Jadi yang kami sarankan kepada ibu bapak biar pramuka berdiri di luar aja atau punya yang kemarin ganti logonya ya. Kalau ngurus itu semua jadi gede banget, jangan habis pandemi dulu orang pada ada ya. Itu yang kedua, untuk bantuan atau sumbangan kepada sekolah yang tadi, karena sekolah kita kesiswaannya juga kurang ya, kurang, cuma ada 5. Nah ini 2000 berapa tadi, 2.300, sangat kecil sekali, jadi tidak mungkin bisa tangani semua. Maka saya bermohon kepada Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya agar kesiswaan ditambah. Terus poin yang kedua, saya mau menambah pengurus komite khusus dari kelas 10. Tentunya yang peduli tentang pendidikan, yang bisa menangani industri ya. Jadi saya minta, karena udah ada 4 lagi, coba dari jurusan TKR, yang anak TKR angkat tangannya. TKR ya, yang kelas 10 ya, oke. Nah, kelas 10 semua ya. Iya. Perwakilan satu-satu. Coba ibu yang jilbab kuning bersedia nggak? Nggak bersedia, sampingnya jangan. Yang punya bayi jangan. Yang bapak coba, yang TKR. Yang nggak sibuk ya, yang punya waktu luang, yang kira-kira ya, saya minta ikhlas. Terus kemudian yang nggak punya kesibukan, yang belum bisa sampai malam terus itu. Coba yang siap angkat tangannya, TKR. Tolong bantu. Gak ada, kalau itu saya tunjuk. Bapak yang sono siap. Tolong. Biarin banyak ibu-ibu nggak apa-apa. Ayo. Ini DPIB ya. Tolong KTP-nya. DPIB, desain pemodelan dan informasi bangunan. Sopot ibu dah. Ini apa? Elin, elektron. Yang Elin, mana coba Elin, orang tuanya mana coba? Jurusan elektronik industri, monggo silakan maju sini. Siapa tuh? Yang bapak-bapak yang angkat tangannya tuh. Yang mau bantu jadi pengurus komite monggo. Satu lagi ekstra yang jurusannya banyak, yang bapak-bapak coba yang punya pengalaman di industri, yang punya pengalaman di kepemerintahan, biar sekolah di dalam menjalankan tugasnya enggak berat. Satu lagi,
nanti akan disesuaikan, syukur-syukur ada pelatihan kalau ada duitnya. Barangkali itu proses pemilihan atau penambahan rekrutisasi daripada pengurus komite tahun 2022 sampai 2025. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua tadi kencengan udah kelar, udah? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah membantu menginfakkan sedikit hartanya untuk pembangunan sarana ibadah di SMK 1 Cikarang Barat. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti disambung lagi karena ada biaya-biaya itu belum ditayangkan. Saya belum berani protes, belum berani menanggapi karena memang nanti saya malah saya ngawur nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Komite yang telah menyampaikan dan tadi sudah ada keputusan yang pakaian ya Pak Haji. Mudah-mudahan kepada Bapak Ibu yang tadi bersedia untuk jadi pengurus komite, karena memang itu tuntutan peraturan gubernur yang baru turun seminggu yang lalu. Karena kita juga bertemu begini, nunggu itu resmi ditandatangan, keluar datang ke sekolah, maka semuanya serentak untuk bertemu dan bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya. Mungkin tiap sekolah dilakukan karena sudah ada kejelasan bahwa pada saat pertemuan dengan orang tua itu sudah ada restrukturisasi pengurus komite, terutama untuk orang tua kelas 10. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan hal-hal yang terkait sifatnya umum karena seperti apa anak atau putra putri Bapak Ibu datang ke sekolah yang insya Allah pada dasar ya. Baik Bapak Ibu semuanya, pembelajaran kalau tidak salah kurang lebih 7 pertemuan. Kebetulan saya juga oleh kurikulum dikasih ngajar satu kelas, anak kelas 10. Tadi malah sempat ketemu dengan orang tuanya. Saya dikasih ngajar satu kelas saja karena yang lainnya kelas 12. Itu kelas 10 TPB ya. Mungkin kalau tadi si ibu yang anaknya di kelas TPB mungkin ketemu dengan saya setiap hari Kamis. Ada hal yang menjadi garis bawah dan mungkin juga Bapak Ibu rasakan semuanya. Dengan pandemi 2 tahun itu merubah semua paradigma dan juga bayangan dan sasaran atau juga strategi kita dalam pembelajaran, merubah semuanya. Saya merasakan sendiri di kelas 13 karena kelas 1, kelas 2 online, sementara saya ngajar praktek semuanya nol Pak. Nol, nggak bisa apa-apa. Yang ilmu kelas 1 aja nggak ngerti. Padahal saya ngajar teknik pemesinan bubut dan tidak bisa itu online, mesti pegang mesin dan di rumahnya nggak ada yang punya. Ya, itu masalah, gitu kan? Akhirnya ya mau tidak mau karena memang tuntutan industri juga, kita juga berpacu dengan waktu, tetapi dilalahnya bermasalah lagi dengan hal-hal yang lain kaitannya dengan ilmu pendukung untuk melaksanakan itu. Dan saya pun mengalami di kelas 10. Dan badminton, tenis meja, bela dirinya, tarung derajat, silat, karate ada semuanya ya. Jadi harus memilih dengan harapan apa yang diminta industri kaitannya dengan fisik anak itu terlatih. Dan kita juga lagi mewacanakan karena di kurikulum yang merdeka juga sama bahwa kelas 3 olahraganya hilang. Kita udah protes. Nah, tetapi kalau mau mengadakan sendiri, maka sekolah harus ngeluarin biaya sendiri untuk bayar gurunya, gitu kan? Jadi olahraga hanya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya hilang di kurikulumnya. Itu juga lagi dibicarakan dan kita juga sudah diskusi dengan Bapak Komite. Salah satunya adalah untuk menunjang fisik ini ingin olahraga itu simultan sampai kelas 3. Karena kadang-kadang di rumah ada yang anak nggak pernah olahraga. Jadi olahraganya hanya seminggu sekali di sekolah. Ya udah lumayan lah daripada tidak sama sekali, gitu kan? Sehingga
apa yang disinyalir oleh industri bahwa anak SMK atau anak lulusan SLTA sekarang fisiknya ringkih itu bisa kita tepis untuk lulusan SMK 1 Cikarang Barat. Itu program yang pertama Bapak Ibu. Kemudian kaitan dengan ketertiban dan kerapihan, itu industri kita paham semuanya memang menekankan itu. Dari waktu masuk, waktu keluar, waktu istirahat, dan juga saat berpakaian. Maka yang tadi disampaikan oleh Bapak Komite kaitannya dengan pakaian, kita ingin mengedepankan itu. Tidak mungkin bajunya kayak sekarang terus Bapak Ibu. Ada yang Senin pakai baju SMP, ada yang sudah pakai putih abu gitu kan, beli di pasar, ada yang warisan dari abangnya, dari saudaranya gitu kan, macam-macam dah. Giliran pakai baju pramuka juga macam-macam baju pramukanya, karena baju penggalang yang dipakai termasuk dasinya. Ya kita tidak ada masalah karena belum ada keputusan bersama. Kemudian kan baju itu Senin putih abu, Selasa baju pramuka. Jadi sekalipun beli di luar wajib punya. Seminggu sekali pramuka itu dipakai, malah Sabtu juga biasanya pakai baju pramuka karena kepramukaan ada di Sabtu. Kemudian Rebo baju yang khas warna kuning, Kamis baju batik, Jumat baju Jumat. Ya, kita bilang bukan baju koko, baju Jumat. Ya, karena ada yang non juga, yang non Muslim kan. Ya, yang pakai baju Jumat nggak apa-apa karena mirip koko tapi setengah batik, gitu kan. Ya, kemudian Sabtu biasanya baju pramuka dulu, setelah itu ganti pakai baju kebesaran eskulnya masing-masing. Itu perjalanannya untuk belajar ketertiban dan kebersamaan. Karena kalau lihat baju sekarang, apalagi lagi olahraga, lagi praktek, pakai kaos macam-macam. Ada yang dari kaos 25.000 sampai yang kaos yang mahal. Kita lihatin aja gitu kan. Ya, mau apa lagi? Itu tidak kerengek-kerengek lagi beli baju kecuali hilang. Dan kita itu kan ada 2 pos Bapak. Ada bos pusat, kita dapat 1.600.000 per siswa per tahun. Kemudian bos provinsi dengan angka yang sama, ya. Saya munculkan di RKS-nya ini, ya. Ya. Nah, ini yang itu realisasinya. Bantuan operasional sekolah, ya. Ya. 1.700.000 untuk bos pusat, terus BOPD-nya 1.800.000. Itu estimasi untuk tahun 2023 ini mata anggarannya, ya. Nah, kemudian karena yang dibutuhkan oleh komite adalah hal-hal yang belum dan tidak boleh dibiayai, itu yang paling berat, ya. Saya masukkan di sini kaitannya dengan kegiatan-kegiatannya. Kalau di sini gerancangannya 1.730.000 per siswa. Terus BOPD 1.800.000, sehingga total kita punya anggaran 7 miliar, ya. Nah, baik, kita kembali yang komite sertifikasi keterampilan kelas 12 ini lagi ngetren. Jadi kalau mau bekerja ke luar negeri biasanya ditanya kompetensi, kamu bisa apa? Maka kita menggandeng lembaga sertifikasi profesi, tapi ini adalah pembiayaan untuk kelas 12, kelas 10 belum, ya. Tapi nanti juga Bapak Ibu putranya akan ke sono kalau sudah 2 tahun sekolah di sini. Kemudian PKL itu pun kegiatan kelas 11, ya. Kita tidak masukkan di situ. Nah, yang ketiga itu penerimaan tamu ambalan dan kegiatan kepramukaan. Kita ambil globalnya, ya. Kemudian pengadaan pakaian tadi sudah clear, ya, 2.345.000. Nah, yang paling sedih ini di tahun ini, tahun 2022 adalah kegiatan lomba. Karena pandeminya sudah hilang, anak ada undangan lomba dan mau mengadakan lomba di sini, bingung kita. Anggaran di pos dan BOPD tidak boleh mengeluarkan untuk itu, ya, tidak boleh mengeluarkan itu. Nah, kemudian cost meeting. Kalau ini tentatif karena biasanya kan di akhir semester menjelang pembagian raport kita selalu ada pertemuan, terutama yang anak-anak ekskul yang pingin banget untuk menguji kekuatan antar kelas.
kita selalu jalankan itu, tetapi juga untuk pembiayaan di pos BUPD kita tidak sanggup untuk itu. Kemudian kunjungan industri itu yang di bawah, saya hitung itu angkanya di kisaran 250. Jadi total kebutuhannya yang kelas 10 itu dengan pakaian Bapak Ibu ya 2.237.600. Kalau dibagi dengan jumlah siswa angkanya seperti ini. Tadi sudah diputuskan pakaian 2.345, berarti dikurangi sekitar 900.000 kekurangannya untuk kegiatan-kegiatan yang tadi. Untuk khusus kelas 10, karena kelas 11 penggunaannya beda lagi kebutuhannya. Nah, ada hal-hal sebenarnya yang kita juga tidak berani minta, tapi kita berusaha untuk menutupi karena ada ini yang BLUD kan, konteksnya anggaran yang mungkin didapat oleh kita, karena kemarin pun kita sudah laporan yang BLUD yang sudah berjalan teknik pemesinan Bapak Ibu ya, selama 6 bulan dari Januari sampai Juni 2022 kita sudah mendapatkan penghasilan 166 juta dari hasil pekerjaan-pekerjaan industri, dan itu 30%-nya sudah merupakan goto, dan itu kita bisa pakai untuk hal-hal membantu pembelajaran dan kelancaran pembelajaran. Tapi itu kan tidak bisa diprediksi, kita tergantung pacuannya seperti apa, serta masyarakat Bapak Ibu semuanya. Kalaupun toh udah kunjungan industri juga yang deket-deket aja Pak, gak usah pakai ongkos, enggak. Karena itu adalah juga satu pijakan kami bahwa kalau anak ingin bekerja nanti setelah keluar dari sini, setidak-tidaknya pada saat belajarnya tahu lingkungan dia yang industri kayak apa, gitu kan? Tidak hanya melihat bapaknya pakai seragam berangkat ke pabrik, tapi dia tidak tahu di dalamnya kayak apa. Kalau kita sudah ajak ke dalam diskusi, maka gambarannya akan terngiang-ngiang gitu. Saya belajar, oh nanti akan seperti ini, seperti ini. Itu biasanya kita lakukan. Selama pandemi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi anak yang kelas 3 kemarin lulus itu tidak PKL. Bingung kita. Semua industri nolak. Karena yang di perusahaan pun banyak yang dirumahkan gara-gara harus isoman. Yang isolasi mandiri. Akhirnya tidak ada PKL, semuanya pelatihannya di sekolah saja. Jalan keluar, tidak punya duit lah, putus sekolah karena orang tua broken, itu pun merupakan kesedihan dan kegagalan kami. Ya, dalam mendidik dan mendampingi putra-putri Bapak Ibu sampai keluar dari sekolah ini selama 3 tahun. Kita pun ingin memberikan yang terbaik. Sekalipun katakanlah Bapak Komite, aduh keberatan Pak, bisanya cuma segini, enggak. Kita tetap akan mengolah, akan bekerja semaksimal mungkin. Apalagi kita sudah ditunjuk dari sekolah layanan BLUD, itu pun adalah tantangan bagi kami dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan teman-teman guru, bagaimana kita ingin memperlihatkan bahwa memang layak kita dapat itu. Ya, demikian barangkali gambarannya apa yang akan putra-putri Bapak Ibu ikuti perjalanan pembelajarannya selama di sekolah ini. Mudah-mudahan bisa kuat secara mental dan juga punya keinginan yang sama antara Bapak dengan putranya. Kadang-kadang bapaknya pingin begini, anaknya mau kemana gitu kan. Itu yang terjadi, dan kita selalu mengarahkan, selalu membimbing, karena anak melakukan kesalahan ya kita menganggap itu memang kenakalan bocah gitu kan. Kita tetap luruskan selama masih dalam tahap dan batas wajar. Sekali berbuat salah kita ingatkan, kemudian kalau telat juga 30 menit kita minta 15 menit, kemudian makin berhenti akhirnya dia tidak pernah terlambat di kelas 3. Endingnya kan itu, sehingga masuk industri merupakan orang yang punya etos kerja yang baik. Tambahan barangkali Bapak ini barusan dari celeng aja mangga di Mumeng udah dihitung barusan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, hasil kecrek barusan itu 5.408.000 gabungan seluruh kepala sekolah Kabupaten Bekasi. Emang nggak ketemu-ketemu, artinya kepala sekolah SMK 1 Cirebon mengambil kebijakan terendah sesuai ya, mudah-mudahan semuanya berkah. Yuk kita bismillah aja lah, daripada keseok-seok komite matanya pegel ngeliatinya, ini nggak jalan, ditanya duitnya nggak ada, pegel sebenarnya. Kita juga pikirin bagaimana caranya itu, tetapi
kematian, KK, KTP, surat kematian. Tanpa itu semua mohon maaf saya tolak, ya, saya tolak, dan harus dimasukkan dalam map. Nanti saya untuk buat file saya. Barangkali itu saya dinilai 800 ya, Pak Kis, 800 saja. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Deal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami putuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu hasil pertemuan kita kali ini, bahwa diputuskan tadi untuk pakaian 2.345.000 dan bantuan kegiatan sumbangan untuk kegiatan itu 800.000. Mudah-mudahan apa yang kami khawatirkan kaitannya dengan ekstrakurikuler ini bisa berjalan, karena itu yang menjadi kemudahan dari anak-anak semuanya. Pak, masa kalau lomba kok saya harus urunan? Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan, dan insya Allah harapan Ibu merupakan juga cita-cita kami bersama di sini. Ya. Baik, yang terakhir mungkin penyampaian sambutan atau terakhir sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih ya sudah melaksanakan rapat di hari ini. Jadi ini Bapak Ibu, saya juga masalah uang besar kecil itu relatif. Kita bayar 800, kalau kita dikasih 1 miliar kan nggak ada apa-apanya gitu ya. Tetapi kalau kita bayar 800 kita nggak punya uang juga kan susah, berat. Jadi itu relatif. Kita berdoa saja yang mudah-mudahan apa yang di putusan ini kita selalu mendapat berkah, Bapak dan Ibu bisa bayar, insya Allah seperti itu ya. Terus juga gini Bapak Ibu, ini kita ke belakang ya. Sebelum 2017 sekolah kita ini dulu bayaran Bu 300.000 sebulan. Nah sekarang kalau Bapak Ibu bayaran 300.000 dikali 12 itu 3.600.000. Sekarang udah nggak bayaran. Nah anggap sudahlah yang kekurangannya ini. Tadi kan saya bilang kita dikasih suruh ada 10 kegiatan, dikasih 8 ya, 2-nya di Ibu dan Bapak ya, seperti itu. Nah Bapak dan Ibu, saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah melaksanakan ini. Saya mohon bantuannya untuk kerjasama kita. Saya sebagai kepala sekolah sini ya dengan para guru nggak bisa bekerja sendiri. Semua keberhasilan anak didik kita tergantung dari sekolah dan orang tua. Yang saya pesan ini sebelum pada pulang ya, karena ini urusannya dengan dunia akhirat. Yang saya pesan kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sebelum anak berangkat ke sekolah jam 4:30 anak harus sudah dibangunkan untuk sholat subuh. Siap? Bapak Ibunya sholat subuh, kalau anaknya enggak sholat subuh kita akan kesalahan ke neraka Bapak Ibu. Ya, ini benar-benar saya sampaikan ke seluruh orang tua yang ada di SMA 1 Tangerang Barat. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ya, mau anak pulang malam jam berapa dia pulang, harus sudah sholat isya. Ya, itu Bapak dan Ibu. Nah, lebih baik lagi kalau dia bisa mengerjakan sholat tahajud. Kalau kita punya anak soleh, ya kita bergeser-geser akan termasuk neraka, akan ditarik ke surga nantinya Bapak Ibu ya. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya juga punya anak Bu, 4 laki-laki semua ya. Kalau perlu ya, kalau anak laki-laki sholatnya juga di masjid seperti itu. Yang kedua ya, anak jangan sampai telat sekolah. Kalau toh umpamanya Bapak dan Ibu tidak percaya anak sampai ke sekolah, Bapak dan Ibu punya nomor kesiswaan tadi dan catat ya, atau nomornya wali kelas. Ini sangat penting sekali untuk membantu kerjasamanya antara Bapak dan Ibu terhadap sekolah. Insya Allah kita doakan putra Bapak putri Bapak Ibu akan lulus tepat pada waktunya. Amin. Ya, mudah-mudahan setelah itu bisa bekerja, bisa berwirausaha ya. Nah, mudah-mudahan mereka bisa membantu orang tuanya dan sebagainya gitu ya.
Lebih kurangnya Bapak Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada yang mungkin dari rumah sudah bersiap untuk paling ketemu nih minta duit di urusannya sekolah gitu kan, sudah bekal Bapak Ibu ya. Mangga, kayaknya bendahara juga udah di sana standby kalau ada, daripada nyampe ke rumah kepake kemana-mana. Mangga untuk dicicilkan, silahkan nyicil berapa aja, tapi tadi kan targetnya 3 bulan beres ya. Baik, kita akhiri dengan doa kepada Bapak Asubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-bapak kita mengadakan tangan, mudah-mudahan acara hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin kami memimpin secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara demi acara dari pertemuan silaturahmi kita telah dilaksanakan. Saya secara pribadi sebagai pembawa acara sekaligus tadi yang menyampaikan program dan kegiatan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.